إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tak bosan-bosannya khatib mengingatkan dirinya dan para jamaah sekalian, hendaklah kita senantiasa berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala, bekal hakiki yang akan kita bawa mati dengan mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, mengharapkan dengannya ganjaran daripada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena khawatir dan takutnya kita dari adab Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal dialah bekal takwa. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah melewati 2/3 dari bulan Ramadan, bahkan lebih daripada itu. Hari ini adalah hari yang ke-25 dari bulan Ramadan. Bersisa 4-5 hari ke depan. Dan tentulah ibadallah dalam Islam diajarkan amal itu yang menjadi tolak ukurnya adalah yang di ujung daripada amal tersebut, di akhir. Ketika kata Nabi kita yang mulia SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu akan menjadi tolak ukurnya di sisi Allah SWT adalah amalan yang paling akhir sebagai amal penutup. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, tetapi yang paling utama daripada bulan yang penuh keberkahan adalah penghujungnya. Kita sudah berada di penghujung Ramadan. Kita sudah berada pada malam-malam yang begitu utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih bersisa ibadallah beberapa hari ke depan. Maka jangan sampai upaya kita yang telah kita lakukan berantakan dengan melemahnya kita melihat telah mendekatnya Id. Sebagian kaum muslimin sibuk dengan menyambut Id dengan sambutan-sambutan yang semuanya berkaitan dengan perkara-perkara zahir, sehingga mereka melalaikan sisa daripada bulan Ramadan akan berakhir. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan dalam Islam yang paling akhir itu yang terbaik. Jumat yang paling baik adalah sore Jumat ketika matahari akan tenggelam. Ramadan yang paling baik adalah penghujung daripada bulan Ramadan ketika Ramadan akan berakhir. Arafat yang terbaik adalah siang hujung daripada hari Arafat, dan begitulah seterusnya. Dan umat-umat Nabi kita yang mulia SAW dan Nabi-Nabi terdahulu, maka umat inilah umat yang paling terakhir dan dia pula umat yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kendor, tetap semangat sampai datang Id. Ibadallah, kalaulah kita datangi orang yang begitu mulia, penuh dengan segala macam kedermawanan, kebaikan, setiap hari memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan, telah dekat masanya dia akan pergi meninggalkan rumah kita misalnya. Sisa 5 hari dia berdiam di rumah kita. Maka orang-orang akan merasa bersedih dengan kepergian orang ini. Penghuni rumah akan bersedih karena tamu yang begitu dermawan yang menebar kebaikan akan segera meninggalkan rumah mereka dengan segala kebaikan. Begitu pula lah syokianya kita merasakan Ramadan yang penuh keberkahan ini ibadallah. Maka siapa-siapa yang belum menyempurnakan kebaikan, sempurnakan kebaikan. Yang belum khatam Quran, segerakan khatam Quran. Masih terbuka peluang, masih terbuka kesempatan
masih ada sisa malam-malam ganjil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cari Lailatul Qadar, iltamisuha fil ashil awakhir. Carilah dia di 10 malam terakhir, fil autari minha, di malam-malam ganjilnya ibadallah. Dan Lailatul Qadar akan kita dapatkan sejak malam hari ketika tenggelam matahari. Maghrib datang, maka semua amalan yang kita lakukan sepanjang malam sampai sebelum terbit fajar akan dicatatkan oleh Allah SWT senilai dengan 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tentunya di penghujung Ramadan ada yang harus kita ingatkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Siapapun ibadallah yang memiliki kelebihan makanan untuk satu hari Id, 1 Syawal sampai malam, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah. Ya, sebagaimana sahabat menyebutkan farada Rasulullah zakatul fitri, Rasulullah mewajibkan kami mengeluarkan zakat fitrah sa'an min tamrin wa sa'an min sya'ir. Rasulullah perintahkan kami mengeluarkan zakat fitrah 1 sa' daripada kurma yang kering, 1 sa' daripada gandum merah. Wa amara, dan Rasulullah perintahkan wa amarna an nukhrija qabla salatil Id. Rasulullah perintahkan kami mengeluarkannya sebelum salat Id diselenggarakan. Dalam hadis lain, faman addaha qabla Id fahiya zakatun minaz zakawat. Barang siapa yang mengeluarkan zakat sebelum Id, maka itu dihitung zakat. Wa man addaha ba'dal Id fahiya sadaqatun minas sadaqat. Tetapi jika terlambat dia mengeluarkannya setelah Id baru dia keluarkan, tak lagi dianggap zakat fitrah. Itu sedekah daripada sedekah biasa. Dan para sahabat mengeluarkannya, ya, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, mereka mengeluarkan 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya masa Id. Dibolehkan ibadah Allah. Adapun tujuan mengapa kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, kata Nabi yang mulia SAW, tuhratan lis-sha'imi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Tujuannya adalah mensucikan puasa kita yang dicampuri dengan berbagai macam perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan puasa, berupa al-laghu, perkara sia-sia, perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia, menyia-nyiakan waktu, berupa rafath, perkataan yang mengarah kepada jima'. Maka kata Nabi, tuhratan lis-sha'imi minal lagwi wa rafath, mensucikan orang berpuasa agar sempurna puasanya dari perkara-perkara perbuatan-perbuatan sia-sia dan perbuatan rafath, perkataan rafath. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai bekal makanan bagi orang-orang miskin. Ibadallah, apa yang dikeluarkan? Nabi menyebutkan sa'an min tambin wa sa'an min sya'ir. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sa'an min ta'am, 1 sa' daripada ta'am. Ta'am dalam bahasa Arab adalah makanan yang menjadi makanan pokok. Karena itu dalam beberapa riwayat ditambahkan sa'an min burrin, sa'an min aqit, 1 sa' daripada gandum biasa, 1 sa' daripada susu yang dikeringkan, sa'an min zabib, 1 sa' daripada anggur yang dikeringkan, ya, kismis. Karena ini adalah merupakan makanan pokok pada masa mereka. Maka di negeri kita orang terbiasa makan beras setelah dimasak menjadi nasi tentunya. Maka zakat fitrah itu senilai dengan 1 sa'. 1 sa', 1 sa' Nabi adalah 4 mud bentangan tangan orang dewasa. Diperkirakan para ulama sekitar 2,5 kilo. Itu yang terendahnya, 2,7 kilo. Ada yang menentukan 3 kilo, ada yang menentukan 3,2 kilo. Mereka berbeda dalam menentukan berapa sa' Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita ambil yang selamat insyaallah tabaraka taala 3 kilo. Keluarkan 3 kilo daripada apa yang kita makan sehari-hari, sesuai standar apa yang kita makan. Bila mana yang kita makan beras yang istimewa, keluarkan pula yang istimewa. Jangan sampai kita keluarkan yang di bawah standar daripada apa yang kita makan per 1 orang. Ya. Di mana Rasulullah mewajibkan, kata sahabat Nabi, alal hurri wal abdi, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang, baik dia orang merdeka, baik dia itu orang yang berstatus budak, alal dzakari wal untha, laki-laki, perempuan, alal saghiri wal kabir, bagi anak-anak, bagi orang tua, semuanya wajib dikeluarkan zakat fitrah untuk semua orang ini. Yang mengeluarkannya adalah orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga.
Suami bertanggung jawab mengeluarkan zakat fitrah anak-anaknya, istrinya. Bila orang tuanya tak mampu, orang tuanya dan semacamnya. Ibadah Allah, inilah ketentuan zakat fitrah ditentukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa dikeluarkan? Dalam hadis yang disebutkan, tu'matan lil masakin, sebagai bentuk makanan bagi orang-orang miskin. Maka yang paling berhak menerima zakat fitrah adalah kaum fakir, kaum miskin. Mereka yang paling berhak. Dengan apa kita lakukan ibadah Allah? Dalam hadis-hadis yang sebutkan semua dengan bentuk sa'an min tambin, sa'an min sya'ir, sa'an min, menunjukkan kepada kita mereka terbiasa mengeluarkan dalam bentuk benda yang memang benar-benar dapat dimakan, bukan dengan nilainya. Sebagian mazhab ada yang bolehkan dengan nilai zakat, tetapi yang dikerjakan Nabi, para sahabat, para tabi'in, mereka senantiasa mengeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok yang mereka makan. Adapun nanti ketika sampai di tangan orang-orang fakir, orang miskin, banyak dan seterusnya, mereka wajib keluarkan juga kalau berlebih daripada satu hari apa yang mereka makan. Ingat, sebagian orang-orang fakir miskin ketika menumpuk padanya zakat fitrah sehingga terkumpul satu karung, wajib dia keluarkan juga bagi dirinya dan keluarganya sekemampuannya. Bila mana mampu untuk mengeluarkan 3 orang, keluarkan untuk 3 orang. Bila mampu hanya untuk dirinya, keluarkan untuk dirinya. Jangan dianggap mereka selamat tak mengeluarkan zakat fitrah karena mereka miskin. Tetap mereka keluarkan jika memiliki kelebihan makanan. Seharian penuh pada 1 Syawal, wajib dikeluarkan ibadah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Walaupun sebagian mazhab mengatakan boleh diserahkan kepada Ibnu Sabil dan semacamnya, tapi dari lafaz hadis tu'matan lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin, karena hikmahnya agar orang-orang miskin merasakan kenikmatan berhari raya, mereka juga dapat mengkonsumsi makanan apa yang kita makan. Inilah ibadah Allah, ketentuan zakat fitrah yang harus kita serahkan maksimal sebelum kita keluar salat Id. Dan tidak mengapa seseorang mengeluarkan zakat fitrah sendiri, mengantarkan kepada pihak-pihak tertentu, atau dia wakilkan kepada lembaga-lembaga yang amanah, ya, masjid-masjid yang amanah yang menyalurkan zakat fitrah kepada yang mustahik, tak mengapa dia wakilkan dalam perkara ini. Dan hendaklah setiap orang mengeluarkan dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus, dengan keridhaan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan memilih karena harganya murah, jangan keluarkan yang di bawah standar daripada apa yang kita makan. Ibadah Allah, dengan itulah semoga Allah SWT sempurnakan puasa kita 1 bulan penuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadah Allah, tentunya setelah ujung daripada Ramadan akan datang bulan Syawal. Maka ibadah Allah, kita harus pula bersiap-siap memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Syawal. Kita diperintahkan memperbanyak takbir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bilangan Ramadan agar kalian bertakbir atas apa-apa yang Allah berikan kepada kalian berupa petunjuk. Maka disunnahkan bertakbir ibadah Allah. Adalah Ibnu Umar, bila mana telah tiba hari raya, sejak berangkat dari rumahnya menuju musalla, dia tak putus bertakbir. Dia bertakbir, dan kaum muslimin yang mendengar takbirannya, mereka pun bertakbir. Maka di mana-mana menggema takbir. Sebagian ulama menyunahkan untuk hari Raya Idul Fitri agar dimulai takbir di malam harinya, karena Allah mengatakan walitukmil iddata walitukabbirallah, agar kalian sempurnakan bilangan Ramadan setelah sempurna 29 atau 30 hari, dan agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz-lafaz takbir ada variasi. Ada yang mengucapkan takbir 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar ilal ham. Ada pula dengan lafaz 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dengan lafaz Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Semuanya lafaz datang dari Nabi, dan sebagian lafaz, semua lafaz datang daripada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam
Bertakbir ibadallah adalah setiap orang bertakbir. Tidak harus dan tidak sebenarnya dibenarkan kita bertakbir dengan komando jamaah. Karena tidak ada takbir jama'i, tidak ada doa jama'i, masing-masing bertakbir. Kalaupun berketepatan karena mereka saling bertakbir, ada yang bersamaan, tidak ada masalah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentunya hukum Id. Setiap orang disunnahkan sebelum mendatangi Id untuk mandi terlebih dahulu, memakai pakaian terbaik yang dimilikinya, memakai parfum. Pernah Umar mendatangi Nabi mengatakan, ya Rasulullah, pakaiannya begitu baik, terbuat daripada sutra. Kalaulah kau beli ya Rasulullah, Anda pakai ketika hari raya, ketika menyambut tamu. Kata Rasulullah, wahai Umar, ini pakaian bagi orang-orang yang tidak punya keberuntungan di akhirat. Karena yang dibawa Umar adalah pakaian daripada sutra. Nabi mengingkari karena bahannya sutra, tapi Nabi tidak mengingkari bahwasanya pakaian keindahan ini adalah pakaian yang layak untuk dipakai ketika hari raya. Maka cari pakaian terbaik, berpakaianlah engkau dengan pakaian terbaik. Sebelumnya mandi, berparfum. Sebelumnya engkau mencukur apa yang dicukur daripada kotoran-kotoran, bulu-bulu yang ada padamu. Sebagaimana disunnahkan seseorang melakukannya sebelum Jumat. Kemudian ibadah Allah, bergegaslah menuju tempat-tempat salat. Dan yang paling utama salat ini adalah salat yang dikerjakan di lapangan besar yang mengumpulkan orang banyak agar tampak syiar Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kau tiba di musalla, maka di sana tidak ada, maksudnya di lapangan dan semacamnya, tidak ada salat yang dikerjakan kecuali salat Id 2 rakaat. Bila mana dikerjakan Id di masjid, tetap disunnahkan tahiyatul masjid. Tapi bila dikerjakan di tempat lapang, di tempat-tempat terbuka, di gor dan semacamnya, di stadion, tak perlu engkau kerjakan kecuali 2 rakaat saja salat Id. Dan salat Id ibadah Allah dikerjakan 2 rakaat. Adapun takbirnya, hukumnya sunnah. Rakaat pertama 7 kali takbir bersama dengan takbiratul ihram. Rakaat yang kedua 5 takbir selain daripada takbir ruku'. Maka ibadah Allah ini takbir hukumnya sunnah. Bila mana seorang terluput, datang terlambat takbir yang 7 atau 5 ini telah luput, maka tak perlu dia mengulangi takbir tersebut. Tak mengapa dia luput, dia hukumnya hanyalah sunnah belaka. Dan apa yang dibaca ketika takbir, sebagian sahabat mengatakan hendaklah dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid. Maka alangkah baiknya bila mana seorang mengucapkan antara sela-sela takbir yang satu dengan lain ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billah, dan bacaan-bacaan pujian-pujian semacamnya. Kalaupun tak dibaca ibadah Allah, tak mengapa, insyaallah tabaraka taala. Dan disunnahkan membaca dalam rakaat pertama bagi imam ayat surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, dan yang kedua Al-Ghasyiyah, dan kadang-kadang membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid, kadang-kadang membaca surat Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Ini adalah perkara bukan dikerjakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Selepas 2 rakaat yang dikerjakan tanpa adzan, tanpa iqamat ibadah Allah, maka ketika itu imam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, khutbah. Dan hukum mendengarkan khutbah Jumat wajib, tetapi khutbah Id tidak diwajibkan. Bila mana dia punya hajat, dia boleh meninggalkan. Tapi alangkah baiknya jika dia mendengarkan apa-apa yang disampaikan agar mendapatkan keberkahan. Kemudian ibadah Allah, Nabi memerintahkan agar setiap orang-orang di rumah dikeluarkan. Sampai-sampai Nabi memerintahkan perawan-perawan, anak-anak gadis, bahkan yang haid sekalipun, agar mereka keluar mendatangi bersama-sama, agar mereka menyaksikan syiar Islam, agar mereka mendengarkan kebaikan-kebaikan, agar mereka mendapatkan doa-doa kebaikan. Karena itulah sebagian ulama mengatakan hukum salat Id wajib bagi sebagian ulama, wajib fardhu ain bagi sebagian ulama, sebagian mengatakan fardu kifayah, ada mengatakan sunnah muakkadah. Pilihan Syekh Ibnu Taimiyah wajib fardhu ain kecuali orang memiliki uzur. Karena Nabi tidak pernah tinggalkan setiap tahunnya. Ibadah Allah. Kemudian disunnahkan bila mana engkau pergi dari satu jalan, pulanglah dari jalan yang lain. Selepas salat dikumandangkan, dikerjakan, setelah engkau pulang disunnahkan menjadi tradisi kebiasaan para sahabat. Mereka saling mengucapkan kata-kata tahniyah satu sama lain menyambut hari raya dengan ucapan-ucapan bervariasi. Ada yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ada yang mengucapkan Idul Barak, selamat berhari raya, minal aidul faizin, dan kata-kata lainnya. Kemudian adapun yang berkaitan dengan pelaksanaan
berbagai macam uruf kebiasaan di hari raya, insya Allah selama tidak bertentangan Quran Sunnah tidak mengapa. Saling ziarah menziarahi, salam-salaman dan semacamnya, ucapan-ucapannya tidak menjadi masalah karena dia adalah bagian daripada tradisi kaum muslimin. Ibadallah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyampaikan kita sampai puasa terakhir. Bermohon kepada Allah pula semoga Allah terima puasa kita. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kesempatan melaksanakan puasa pada tahun-tahun yang akan datang. Wa sallu ala nabiyikum fa innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.